Apakah Anda kagum dengan betapa mudahnya menaikkan dan menurunkan jendela mobil hanya dengan menekan sebuah tombol? Mekanisme di dalam jendela mobil Anda sangat kompak dan cerdas sehingga jendela selalu bergerak lurus dan mulus. Selain itu, Anda mungkin juga memperhatikan bahwa Anda tidak bisa memindahkan jendela meskipun Anda mencoba mendorongnya ke bawah atau menariknya ke atas secara manual. Mari kita pahami mekanisme rumit yang mengontrol jendela mobil Anda. Struktur dasar pintu mobil yang memungkinkan jendela meluncur dengan mulus sedang diilustrasikan di sini. Kini sudah jelas beberapa mekanisme di pintu harus mendorong atau menarik jendela. Gerakan ini bisa dilakukan dengan pengaturan engkol dan gear sederhana seperti ini. Amati bagaimana bagian-bagian berbeda dari mekanisme bergerak saat Anda memutar engkol, gerakan ujungnya akan mendorong atau menarik jendela. Seperti yang Anda lihat, kaca ditopang pada satu titik setiap saat. Oleh karena itu, perbedaan kecil dalam gesekan dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan jendela mungkin tidak bergerak lurus. Jika kita menyangga link tumpuan kaca di dua titik, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Anjuran desain ini dapat dengan mudah dipahami dari analogi angkat besi ini. Oleh karena itu, kami menambahkan dua pertautan lagi seperti yang ditunjukkan. Salah satu ujung tautan yang baru diperkenalkan ini diputar di tengah dan ujung lainnya terhubung ke bilah geser. Mekanisme yang baru saja kita kembangkan dikenal sebagai mekanisme tipe gunting. Dua penyangga yang kami berikan pada kaca membuat mekanismenya cukup kuat. Menariknya, mekanisme gunting mulai digunakan di banyak peralatan angkat berat, gerbang lipat, dan bahkan di keyboard komputer Anda. Mekanisme keren ini ada di jendela mobil utama hingga tahun 1990-an dan beberapa mobil klasik masih menggunakannya. Cara kerjanya menyenangkan untuk ditonton. Bagian atas mekanisme selalu bergerak lurus sempurna. Namun, pengaturan ini memiliki satu kelemahan utama. Ia akan membuat jendela jatuh tiba-tiba di bagian bawah. Untuk menghindari masalah ini, mari tempatkan pegas spiral pada titik pivot. Pegas ini melepas gulungan selama gerakan ke atas jendela dan memampat saat gerakan ke bawahnya. Sekarang, kaca tidak jatuh secara tiba-tiba dan pengaturan baru ini juga mengurangi upaya yang diperlukan untuk gerakan kaca ke atas. Masalah lain adalah bahwa seseorang bisa mengoperasikan mekanisme ini bahkan dengan mendorong atau menarik kaca. Artinya, pencurian cukup mudah terjadi jika jendela mobil dilengkapi dengan desain ini. Worm sederhana. Susunan worm gear ini bisa mengatasi masalah tersebut secara efektif. Worm bisa memutar gear, tetapi gear tidak dapat memutar worm. Artinya, hanya jika kita memasukkan gerakan ke worm, mekanismenya akan bekerja. Engkol terhubung ke worm, sehingga penumpang dapat dengan mudah mengoperasikan mekanisme tersebut. Namun, ketika seseorang mencoba untuk memindahkan kaca, gerakan input masuk ke roda gigi worm dan akan macet. Tidak ada yang bisa menggerakkan kaca jendela ke atas atau ke bawah secara paksa. Selain itu, susunan worm dan gear juga berfungsi sebagai pengganda torsi. Cukup dengan menghubungkan motor DC ke worm, kita bisa mengubah manual window menjadi power window. Perhatian utama dengan mekanisme pertautan ini adalah bahwa ia memiliki banyak kontak geser. Kerugian gesekan akan tinggi karena ini. Desain ini ditingkatkan dengan menggunakan sistem tali dan katrol. Anda bisa melihat dua penggeser plastik di sini. Mereka terhubung dengan tali. Slider ini menopang kaca. Cara daya dan gerak yang dihasilkan oleh motor mencapai tali diilustrasikan di sini. Untuk kelancaran operasi, dua panduan vertikal digunakan. Mekanisme ini lebih halus daripada mekanisme pertautan yang terlihat sebelumnya karena memiliki kontak logam ke logam yang sangat sedikit. Beberapa masalah umum mekanisme tali dan katrol tercantum di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lain waktu.